Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad ibn Abdullah وعلى آله وآله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه غر الميامين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، إخواني وأخواتي في الدين، أرشدنا الله وإياكم. Jamaah sekalian, rekan-rekan muda, sahabat karib yang semoga senantiasa diberikan limpahan taufik, hidayah, rahmat serta barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sungguh membahagiakan sekali bagi kita pada kesempatan di pagi hari ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala menakdirkan untuk kita semuanya dengan takdir yang baik, dimudahkannya langkah-langkah kita untuk bersama-sama kita menuju ke salah satu rumahnya di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk duduk bertadarus, mempelajari apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keberadaan kita di majlis ilmu seperti saat sekarang ini menjadi bagian dari amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan muda, sahabat karib. Pada kesempatan kali ini tema yang akan kita angkat yaitu milenial pengemban Al-Qur'an. Sengaja ini dipilih oleh panitia dan kami pilih dalam rangka untuk menyadarkan kita bahwa kita yang lahir di era digital dan di generasi milenial ini, yang termasuk dalam generasi milenial ini, mempunyai satu tanggung jawab, tugas mulia, yaitu mengemban Al-Quran Karim. Sebagaimana kita ketahui bahwa memang keberadaan kita sebagai seorang mukmin dan muslim, mukminah dan muslimah hidup di dunia ini adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ibadah itu maknanya adalah dalam rangka untuk melaksanakan semua perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya diberikan beban ini, semuanya harus menyelesaikan tugasnya ini sampai akhir hayat kita nanti. Dan Allah SWT sudah memberikan sebuah semacam penegasan, jangan sampai tanggung jawab ini lepas, jangan sampai kita abai dengan tanggung jawab ini, bahkan harus dalam kondisi terakhir kita nanti tetap harus berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan tanggung jawab ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Maknanya apa? Orang muslim berarti pengemban Al-Quran ini, orang yang berupaya semaksimal mungkin untuk menerapkan hukum-hukum Allah Azza wa Jalla sampai akhir hayat kita nanti. Baik, jamaah rahmat Allah SWT, kenapa harus dengan tema ini? Karena hari ini
sebagaimana yang kita dapatkan informasi data bahwa penduduk Indonesia itu didominasi oleh generasi Z dan generasi milenial, ya, sebagaimana yang dikaji oleh para sosiolog hari ini. Generasi Z yaitu lahir di antara tahun 97 sampai 2012 dan jumlahnya luar biasa 75,49 juta jiwa atau setara dengan 27,94% dari total penduduk Indonesia. Sementara jumlah generasi milenial yang lahir di tahun 1981 sampai 1996 itu berjumlah hari ini 69,38 juta jiwa atau setara dengan 25,87%. Maknanya hampir separuh lebih penduduk Indonesia ini didominasi oleh generasi Z dan generasi milenial ini. Maka tidak mengherankan ini menjadi satu pembahasan penting dan relevan untuk kita kaji, bahwa saat inilah, hari inilah, masa-masa inilah kita ditunggu peranan kita sebagai seorang generasi pemuda-pemuda muslim yang Allah hadirkan di zaman ini untuk membuktikan kejujuran iman kita, untuk membuktikan keseriusan kita dalam beribadah kepada Allah. Pemuda muslim, pemuda muslimah, ya, bukan hanya sekedar generasi-generasi yang hanya sekedar mengikuti tren zaman atau sekedar mengikuti apa yang dilakukan oleh sebagian besar manusia, tidak. Namun pemuda-pemuda muslim muslimah, ada pemuda-pemuda generasi-generasi yang senantiasa menjaga prinsip dan senantiasa sadar diri bahwa mereka adalah generasi yang sejatinya sedang melanjutkan tongkat estafet perjuangan yang telah dimulai oleh Nabi Muhammad SAW. Perjuangan untuk apa? Perjuangan untuk iqamatuddin, perjuangan untuk dalam rangka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala yang kita lakukan bersama, baik diri kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, bernegara sampai seluruh dunia. Ini yang harus kita sadari bersama. Dan disinilah Allah Subhanahu wa taala menguji kita, jamaah dirahmati Allah, rekan-rekan muda, sahabat karib. Kita harus sadar ini. Inilah masa kita, masa yang dinanti-nanti. Ya. Jangan sampai hari ini itu berlewat begitu saja tanpa kita menorehkan sebuah sejarah. Kita harus sadar bahwa semua di antara kita ini penulis sejarah. Setidaknya penulis sejarah masing-masing, ya. Kita ini menulis sejarah untuk diri kita sendiri, jangan Allah, yang nantinya besok akan dibukakan di padang mahsyar nanti oleh Allah Azza wa Jalla. Apa yang sudah kalian lakukan untuk Islam akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita sia-siakan kesempatan emas ini berlalu begitu saja tanpa kita menorehkan prestasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan orang-orang beriman, di hadapan Rasulullah SAW. Maka inilah tugas penting kita. Sebagaimana juga ditegaskan oleh Allah Azza wa Jalla, wa qul i'malu. Katakan Muhammad kepada orang-orang beriman, i'malu, beramalah kalian. Torehkanlah sebuah prestasi sejarah. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah kalian, berprestasilah kalian sampai Allah melihat amalan kalian, sampai Rasulullah Muhammad SAW juga melihat amalan kalian, dan orang-orang beriman melihat amalan kalian. Ini jamaah dirahmati Allah, rekan-rekan muda sahabat karib, yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Jangan pernah berpikir tentang besar atau kecilnya peranan kita atau sejarah yang kita tulis, tidak. Namun semuanya ketika ikhlas untuk Allah akan bernilai besar dan bernilai tinggi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Meskipun apa yang kita lakukan itu mungkin dalam skop kecil, namun itu akan bernilai besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Besar dan kecil itu nanti yang menginginkan dan membesarkan adalah Allah Azza wa Jalla. Baik, ini yang harus kita pahami tentang pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya, setelah kita mengetahui bahwa hari ini adalah hari kita, ya, generasi milenial, generasi Z, ini kita dituntut kontribusi real kita, kontribusi nyata kita untuk Islam dan kaum muslimin, prestasi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka tentunya kita harus sadar kondisi situasi yang sedang kita hadapi. Situasi dan kondisi yang kita hadapi ini senantiasa di setiap zaman pasti kita akan mendapatkan
menemui dua arus perubahan. Dua arus perubahan itu apa saja? Yang pertama, dua arus perubahan itu berdasarkan Islam, dan yang kedua, arus perubahan yang berdasarkan jahiliyah. Di setiap zaman, rekan-rekan muda, sahabat kalian, kita harus menyadari tentang situasi kondisi ini. Kita akan dihadapkan dengan situasi ini. Maka di setiap arus perubahan ini ada barisannya masing-masing. Ada barisannya. Barisan yang mengusung arus perubahan berdasarkan Islam, dan yang satu barisan yang mengusung arus perubahan berdasarkan jahiliyah. Berarti jahiliyah itu berarti apa? Sesuatu yang di luar dari Islam, itu namanya jahiliyah. Kita dapatkan hampir di semua perjalanan sejarah manusia akan dihadapkan dengan dua arus perubahan besar ini. Maka kita harus memposisikan kita ikut di bagian barisan yang mana. Tidak boleh kita bersikap kita netral, mas. Nggak bisa. Netral berarti nggak jalan ya kan. Kalau mobil netral, motor netral yang punya kopling ya pasti nggak bisa jalan ya. Namun kebanyakan hari ini matic semua ya, jalan semua ya. Nah ini rekan-rekan muda. Jadi nggak bisa sebagai manusia, khususnya seorang pemuda harus punya sikap. Saya ini bersama siapa? Dan ini akan terus berlangsung terkait dengan polarisasi kehidupan manusia akan terus berlangsung hingga akhir zaman nanti. Di sana ada sabilul mu'minin dan di sana juga ada sabilul mujrimin. Ini jalannya orang-orang beriman, kelompoknya orang beriman. Dan di sana ada kelompoknya jalannya orang-orang pendosa, orang-orang yang suka maksiat. Dan kita harus memilih yang mana. Positioning kita di mana? Ini harus kita tetapkan mulai dari sekarang. Kalau kita masih ragu-ragu, berarti Anda masih ikut di jahiliyah. Karena keraguan-raguan itu salah satu bentuk indikator ataupun karakter yang melekat orang-orang yang jahiliyah. Ragu-ragu terhadap kebenaran, ragu-ragu terhadap Allah SWT. Kalau orang beriman, dia akan senantiasa memposisikan dirinya, kami berada di barisan orang-orang beriman. Meskipun dia masih maksiat, meskipun itu memang manusia banyak salah ya dan dosa. Namun terkait dengan sikap, senantiasa memberikan sikap yang jelas bersama Allah, bersama Rasulullah, bersama orang-orang beriman. Kelompoknya orang-orang beriman. Sementara orang jahiliyah maka mereka akan bersatu padu. Orang kafir, musyrik, munafik, mereka akan bersatu padu menjadi satu kelompok bagian. Ya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Fa inna ummati satanqasimu ifistataini 'azimain. Umatku nanti akan terpecah menjadi dua kelompok besar. Fistatu imanin la nifaqa fi. Yang satu adalah kelompok keimanan yang tidak ada kemunafikan di dalamnya. Yang kedua, fistatu nifaqin la imana fi. Dan yang kelompok yang kedua adalah kelompok kemunafikan yang tidak ada keimanan di dalamnya. Artinya apa? Berkumpul di sini orang-orang munafik, orang kafir, orang musyrik, semuanya berkumpul. Sementara orang mukmin juga belum. Dan ini satu hal, dua perkara, dua kelompok yang memiliki hubungan secara aksiomatik yang sifatnya kontradiktif dan konfrontatif. Dicatat baik-baik, diingat baik-baik. Dimanapun kita berada, di zaman yang kita hidup di dalamnya, pasti akan muncul dua kelompok besar ini. Fistatu imanin la nifaqa fi, wa fistatu nifaqin la imana fi. Kelompok orang yang beriman dan kelompok orang-orang munafik. Ya. Namanya kemunafikan ini adalah jelek semuanya. Syirik, kufur, campur jadi satu. Dan ini semuanya konfrontatif dan kontradiktif. Nggak akan pernah bisa kompromi. Nggak akan pernah bisa kompromi. Dua arus perubahan besar ini antara Islam dan jahiliyah tidak akan pernah berkompromi. Nggak bisa. Maka inilah yang harus kita pahami bersama jemaah dirahmati Allah. Sebagai sebuah sunnah kauniyah yang Allah pergulirkan di setiap zamannya, muncul rijal, pahlawan-pahlawan Islam yang mereka senantiasa siap memberikan pengorbanan, dedikasi untuk Allah SWT yang terbaik dalam rangka untuk ini ya. Mereka mengusung arus perubahan yang berdasarkan Islam. Dan kita harus siap. Ya, ketika kita sudah memilih satu arus perubahan yang berdasarkan Islam, berarti di hadapan kita,
di sekeliling kita ada sebuah ancaman yang akan menghabisi kita, yaitu ancaman apa? Arus perubahan jahiliyah. Ini ada sebuah sunnah kauniyah yang Allah pergunakan. Baik. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus tahu ya bahwa di antara arus perubahan jahiliyah yang hari ini terus bergulir sampai hari kita hari ini adalah banyak sekali. Di antaranya kita cuplikan, ini menjadi PR besar buat kita agar kita menghadapinya. Bukan dibiarkan, namun harus kita hadapi dan kemudian kita hapuskan. Karena ini betul-betul berbahaya. Apa saja itu? Yang pertama adalah ateisme. Ya. Ini udah satu paket ya. Kalau sudah ateis pasti materialisme. Dua pemahaman ideologi yang jelas-jelas menyimpang, yang diantara pokok-pokok ajaran ideologinya adalah menentang keberadaan Allah sebagai pencipta alam semesta. Ya. Mereka menganggap Allah tidak ada. Dan materi itu bersifat kekal. Wah, ya kan gitu. Materi bersifat kekal. Dan dia berwujud dengan sendirinya. Dan itu akan terus kekal. Sehingga apa? Turunan daripada pemahaman ateis materialisme ini akhirnya apa? Menghilangkan kepercayaan perkara dengan yang gaib. Karena nggak ada yang sifatnya supernatural, ya ada yang sifatnya gaib, itu nggak ada. Di sini rekan-rekan muda, kita harus mengantisipasi, mewaspadai virus akidah seperti ini. Dan sekarang sudah terus diindoktrinasikan dari mulai TK sampai S3. Masih ada hari ini, ya kan? Contoh-contoh virus akidah ini adalah apa? Terkait dengan masalah teori Darwinisme, ya kan? Kehidupan alam, asal usul kehidupan alam ini berdasar dari benda mati kemudian menjadi satu berkembang dengan sendirinya, berevolusi. Ini kan mengada-ada, suatu hal yang sifatnya bahasa kita takhayul, khayalan, yang tidak empiris, tidak ada buktinya. Secara ilmiah mau dibuat desain seakan-akan disaintifikasikan, namun hakikatnya tidak berdasar pada data-data ilmiah, nggak empiris. Kalau memang betul bahwa manusia ini wujudnya ada proses evolusi, harusnya ada dong yang namanya makhluk transisi, betul atau tidak? Namun kenyataannya ditemukan atau tidak? Tidak ada. Never and ever. Wah, kan gitu. Nggak akan pernah ada itu. Namun terus diindoktrinasikan terus. Sehingga tertanam dalam pola pikir kita materialisme. Sehingga apa? Ujung-ujungnya ateisme akan berujung pada pola hidup yang sifatnya apa? Hedonis. Karena tujuan utama materialisme adalah dalam rangka kepuasan diri mereka. Maka hidupnya apa? Hedonis. Jadi tujuan kita bukan untuk Tuhan, tujuan kita untuk diri kita sendiri. Materi, fulus, ya kan? Maafi fulus mampus, ya. Yang sampai seperti itu. Orang sekarang ini ketakutannya bukan ketakutan terkait dengan sesuatu yang kepada Allah, ya kan? Namun mereka lebih takut kalau nggak punya fulus. Lebih panik nggak punya fulus. Kalau hari ini mereka lebih panik, generasi milenial Z dan bahkan Alpha hari ini takutnya apa? Nggak punya gadget, betul nggak? Ini ke materi, kebendaan. Orang nggak punya gadget hari ini, panik. Seperti itu, harta. Jadi semuanya adalah harta, materialisme. Kemudian yang ketiga yang muncul adalah komunisme. Ini juga jelas, ya. Satu aliran yang menjadi turunan, aliran ideologi turunan dari ateisme. Muncul apa? Komunisme. Yang sama-sama slogannya adalah dalam rangka untuk itu tadi ya, mencari kepuasan. Sehingga kemudian mereka juga menihilkan eksistensi Tuhan, menihilkan eksistensi ajaran-ajaran agama, dan bahkan secara berani mereka mengatakan ajaran agama itu ada sebuah candu, kan gitu. Manusia itu nggak boleh terikat dengan satu agama, harusnya dia yang mengatur dirinya sendiri. Maka slogan mereka enak, sama rasa sama rata. Wah, asik ya, membius. Memang gitu, setan tuh memang seringnya seperti itu. Jamaah rekan-rekan muda, sukanya menghias-hiasi sesuatu yang batil seakan-akan baik.
sama rasa, sama rata bro, ya gitu. Jadi kita semua saling memiliki. Artinya kita semua saling memiliki. Artinya apa? Dengan komunisme ini, ateisme, materialisme, semuanya harus bisa dirasakan bersama-sama. Ya, istrimu istriku, suamimu suamiku, kurang ajar nggak? Waliyadzubillah, ini rusak kan jadinya. Hartamu hartaku, hartaku hartamu. Namun ujungnya apa? Prakteknya apa? Justru yang terjadi adalah hierarkis terkait dengan masalah kemakmuran ini hanya berpusat atau hanya dinikmati oleh kaum elit saja. Pejabat tinggi, masyarakat tetap aja miskin, kalangan proletar tetap aja miskin. Yang kaya siapa? Ya kalangan elit saja. Jadi ini rusak semuanya, rekan-rekan muda, rusak semuanya. Dan semuanya adalah menghantam Islam dan kaum muslimin. Sasaran utamanya adalah orang-orang beriman, karena mereka tahu betul yang mengganjal, yang menjadi sandungan besar dalam rangka untuk mengimplementasikan ideologi mereka adalah hanya orang-orang beriman. Selanjutnya, ancaman pemikiran ideologi yang muncul di tengah hari ini adalah paham humanisme. Wah, kita kalau dengar kata humanis, seringnya apa? Anggapannya baik, betul tak? Wah, humanis berarti berperi kemanusiaan, berasa sesama kemanusiaan. Namun filosofi dari munculnya pemahaman ideologi humanisme itu bukan itu, brother sister, ya kan? Kita harus baca apa yang sudah dijelaskan oleh para pengusung ideologi humanisme seperti Carlos Lemont, ya, dalam manifestasi humanisme yang dia ditulis di era tahun-tahun 70-an kalau tidak salah, ya. Dia menyatakan secara tegas bahwa humanisme itu adalah tujuan utama humanisme adalah menihilkan semua ajaran agama dan manusia lebih mendasarkan pada eksistensi kepribadiannya dan menihilkan eksistensi keberadaan Tuhan. Maknanya dalam ungkapan lain, manusia mengatur hidupnya sendiri tanpa harus butuh pedoman aturan dari Tuhan. Ini filosofi ideologinya di sini, rekan-rekan muda. Jadi kita jangan terbuai dengan hasutan-hasutan manis. Wah, humanis, berperikatan, kita berpikir sama rasa, sesama manusia, ya. Terkait dengan masalah itu kita nggak usah diajari. Islam itu Masya Allah, ya, sudah sangat menjaga hak-hak kemanusiaan. Namun ketika humanisme ini adalah filosofi manifestasi dari pemikiran ideologi humanisme, itu adalah seakan-akan manusia itu berdiri sendiri tanpa ada Tuhan. Kenyataannya bisa nggak manusia hidup sendiri tanpa ada keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nggak bisa. Baru masalah bernafas saja kita sangat memiliki ketergantungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul atau tidak? Iya. Detak jantung kita ini yang ngurusi diri kita sendiri emangnya? Bukan, atas sunnatullah dari Allah, aturan dari Allah. Paru-paru kita ini apakah bekerja dengan kemauan kita sendiri? Juga tidak. Semuanya bagian dari sistem yang sudah diinstal, diaplikasikan dari siapa? Allah SWT, sunnatullah. Lidah kita, gigi kita, seluruh anggota badan kita ini apakah semuanya bekerja dengan atas kemauan diri kita sendiri? Tidak. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam diri kalian apakah kalian nggak mau memperhatikan betapa manusia itu, makhluk hidup berutama manusia ini memiliki ketergantungan yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Islam hadirkan itu. Janganlah kalian menyandarkan hidup kalian kecuali hanya kepada Allah. Allahus Samad. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ya. La malja'a wa la manja minka ilaika, dan seterusnya. Ungkapan-ungkapan doa yang sering kita ucapkan. Itu menunjukkan betapa kita ini nggak bisa berbuat dengan leluasa untuk diri kita. Dan humanisme ini yaitu tadi mengatur dirinya sendiri. Kami nggak butuh aturan dan pedoman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rekan-rekan muda. Ya. Kita lanjutkan. Kecepatan kita tambah 100 km per jam. Sudah 10:30, ya nggak? Hati-hati, kecepatan tinggi meleng dikit bahaya, ya nggak? Yang ke-10. Halo. Yang ke-10.
5. Aduh, udah nggak connect ini. Kelihatannya ini wajah-wajah qiyamul lail semuanya nih. Wajar kalau jam-jam segini udah capek ya. Semalam berapa juz mas? 3 juz, Masya Allah. Yang putri berapa? 5 juz, malah biasa. Maklum kalau jam-jam segini udah 5 watt nih ya. Bismika Allahumma ahya wa amut, repot ya. Baik, jangan sampai gagal fokus ya rekan-rekan muda, sahabat-sahabat karib, semangat ya. Yang kelima, bahaya ancaman yang muncul hari ini ya, yang dihadapi oleh generasi Z dan milenial yang ditunggu peranan kita menghadapi sebuah arus yang namanya pluralisme yang terus didengungkan, ya kan? Pluralisme. Slogannya juga indah ini. Slogannya juga indah. Apa itu? Keberagaman, persatuan dalam keberagaman. Bahasa Inggrisnya apa? University in diversity. Wah, alhamdulillah nggak kepleset ya. Ya, cakep nggak? Keberagaman, ya bersatu dalam keberagaman. Jadi perlu kita bedakan ya antara pluralitas dengan pluralisme ini kita bedakan. Kalau pluralitas ada sebuah fakta kenyataan hidup bahwa kita semuanya beraneka ragam, dari ras yang berbeda, dari kehidupan yang berbeda, itu pluralitas dan kita menerima itu pluralitas. Namun beda dengan pluralisme ini. Pluralisme ini hakikatnya apa? Memiliki ajaran sangat buruk ya. Ini turunan dari ateisme materialisme, turunan dari humanisme, sehingga muncul sebuah ajaran yang nanti diajarkan dalam konsep pluralisme itu apa? Sinkritisme. Pengen mencampur adukkan agama. Karena pluralisme ini mencoba untuk menghantam teori superioritas satu agama di atas agama yang lain. Dan itu siapa yang disasar? Jelas Islam. Secara tegas tidak ada satu kitab pun di atas muka bumi ini kecuali secara tegas menyatakan inna dina indallahi Islam, kecuali hanya Al-Quran. Maka mereka ingin memukul ini, menghantam ini. Itu sasarannya. Jadi kita ini termasuk bagian dari target operasi mereka, rekan-rekan semuanya. Halo, ini ancaman besar. Sebuah bahaya besar yang menyasar kita. Apakah kita masih tidur? Apakah kita masih santuy-santuy saja? Wah, ini bahaya. Kalau kita tidak aware, tidak waspada, ya kita betul-betul jadi target operasi mereka. Dan kita kena dengan virus pluralisme. Semua agama adalah sama. Ya, jangan fanatik dengan agama Islam, wah kan repot. Ya. Kita sebagai seorang Muslim jelas ini menjadi prinsip kita yang nggak bisa tergantikan dengan yang lainnya. Inna dina indallahil Islam. Agama yang benar, baik dan benar diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla itu adalah Islam. Begitu. Ya, bagi orang yang mengatakan semua agama adalah sama, ya berarti dia kacau nih pemikirannya. Ada kenyataannya tidak akan pernah bisa sama dan tidak akan pernah bisa disamakan. Jelas sampai di sini? Jelas apa belas? Belas. Nah, repot ini kalau jawabannya belas ini. Ya. Oke, di sini jamaah rahmati Allah, rekan-rekan muda sahabat karib yang harus kita pahami situasi, kondisi dan arus-arus perubahan yang hari ini mencoba untuk merubah kondisi manusia. Dan di sana ada sebuah ancaman besar hadirnya virus-virus akidah, virus-virus pemikiran seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Lalu apa solusinya? Maka kita sebagai generasi muda ya, jangan menjadi generasi yang dilibas oleh zaman yang kita nggak punya peran apa-apa untuk berubah, tidak. Namun kita harus memiliki sebuah harapan, juga ambisi, serta satu keinginan kuat, azam yang kuat. Kita harus menjadi generasi-generasi pembawa perubahan kebaikan berdasarkan Islam. Baik dan benar bagi seorang muslim itu jelas harus didasarkan pada syariat Islam. Ini poinnya. Jadi keluar ataupun selesai dari majelis ilmu ini harus tertanam dalam diri kita semangat untuk berkontribusi menjadi agen perubahan yang didasarkan pada nilai-nilai Islam.
Islam. Setuju? Semangat? Siap, insya Allah. Takbir. Ya, lambat. Takbir. Nah, gitu ya. Nggak apa-apa kalau yang akhwat suaranya nyaris tak terdengar, nggak apa. Kalau laki-laki harus kuat ya kan. Jadi imam masanya. Baik. Maka solusinya adalah ya, mau tidak mau kita harus berkontribusi menjadi bagian dari milenial pengemban Al-Quran. Nah, ini harus kita samakan dulu nih frekuensi dan persepsi kita. Generasi milenial pengemban Al-Quran itu seperti apa sih? Yaitu generasi milenial yang disibukkan dengan Al-Quran. Siap disibukkan dengan Al-Quran? Mas, Mbak, brother, sister, siap disibukkan dengan Al-Quran enggak? Ini berat loh. Ya, berat. Taruhannya nyawa. Ini kita pahit-pahitin dulu ya. Kalau yang manis insya Allah semuanya siap menerima ya enggak? Tapi kalau yang pahit, begitu ada benturan, banyak yang mundur teratur. Orang kalau disibukkan dengan Al-Quran itu berat loh. Berat. Ya. Anda akan dianggap kudet, kurang update. Ya enggak? Karena apa? Enggak ngikutin tren K-pop. Enggak ngikutin tren, apalagi hari ini Mas, TikTok. Enggak ngikutin tren joget-joget. Anda akan dianggap sebagai kudet. Enggak, berat. Dikucilkan. Anda akan diomongin sebagai generasi-generasi onta. Atau bahkan apa itu? Kadrun. Kadal gurun. Itu berat. Cemooh, cercaan, celaan. Itu. Setan itu nggak akan pernah salah dalam memilih musuh. Dan musuhnya setan siapa? Hamilul Quran. Ini kami sampaikan dulu ya. Jangan bilang siap. Begitu nanti jeder dapat bentakan pertama, nggak jadi deh Mas. Ya. Ini harus kita sampaikan dulu supaya siap mental kita untuk menghadapi yang pahit-pahit itu. Kalau menghadapi yang manis nggak usah persiapan deh, semuanya pasti siap, ya nggak? Dapat ini, dapat itu, dapat reward ini, udah jelas semuanya siap. Tapi yang pahitnya ini, dan inilah yang ditempatkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada murid-murid beliau dari kalangan para sahabat. Satu catatan menarik ya dari Syekh Abdullah Azzam rahimahullah ketika mengamati kehidupan para generasi sahabat Nabi Muhammad SAW. Apa? Bahwa generasi sahabat itu dihadirkan untuk umat ini sebagai sebuah bahan bakar. Allahu Akbar. Tahu maksudnya bahan bakar? Bahan bakar yang bisa menyampaikan Islam ini sampai ke generasi-generasi selanjutnya. Tahu kan sifatnya bahan bakar? Bahan bakar itu disejukkan atau dienakkan. Halo, yang namanya juga bahan bakar. Ya dibakar. Tapi dengan proses pembakaran inilah yang kemudian bisa melajukan Islam itu sampai memajukan Islam, sampai menghantarkan Islam ke lintas generasi, lintas waktu, sampai hari ini kita bisa menikmati Islam, mengetahui Islam itu atas jerih payahnya para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan mereka semuanya adalah hamilul Quran, para pengemban Al-Quran, siap untuk jadi bahan bakar Islam. Baru satu orang berat mikir, waduh, itu ya. Siap jadi bahan bakar Islam? Siap jadi bahan bakar Islam? Allahu Akbar. Itu yang dialami oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, radhiyallahu ta'ala. Maka indikator seseorang itu menjadi hamilul Quran adalah mereka senantiasa berpikir dan bergerak bagaimana caranya Al-Quran ini bisa menjadi pedoman dan petunjuk bagi seluruh manusia. Bukan hanya orang mukmin, orang beriman saja, seluruh manusia. Ini tugas berat yang diemban oleh Nabi Muhammad SAW berserta para sahabatnya ridwanullah alaihim, yang satu ya merupakan entitas kecil
yang harus berhadapan dengan negara superpower baik secara regional maupun global. Ya, lokal, regional, global yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Lokal ada rezim kafir Quraisy. Regional seluruh jazirah Arab saat itu juga masih dikuasai paganisme, kesyirikan. Global ada dua imperium besar, Romawi dan Persia. Namun kita lihat, ya, dalam kurun waktu kurang lebih 23 tahun, ini sebuah kerja keras yang luar biasa. Berubah. Ya, kawasan lokal, regional, dan global, semuanya berubah. Geopolitik berubah. Bahkan sebelum 23 tahun, tepatnya 21 tahun, tepatnya di tahun ke-9 Hijriah itu geopolitik dunia sudah berubah. Islam muncul sebagai sebuah kekuatan baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang ditandai dengan kemenangan kaum muslimin di perang Tabuk yang terjadi pada tahun berapa Hijriah? Ya, betul sekali, 9 Hijriah. Biar cepat ya enggak? Ini tawadhu semua masalahnya, hafidhah. Tahun ke-9 Hijriah. Di mana saat itu kekuatan besar Imperium Romawi kalah total, takluk dengan kekuatan kaum muslimin. Bahkan kekalahan sangat memalukan sekaligus memilukan. Kenapa? Kalah sebelum berperang. Pasukan kafirin Romawi saat itu sudah berada di kota Balqa. Sekarang Balqa itu sebelah mananya BSD? Ya, sebelah baratnya dikit lah ya. Tapi nyebrang Samudra Hindia dulu ya kan, menuju ke Jazirah Arab ya, di Balqa, di wilayah yang sekarang ini masuk di wilayah Jordania. Sudah pernah ke sana? Sama kalau gitu ya kan. Ini kota yang indah ya. Satu itu pos militer terkuat di wilayah Imperium Romawi ditempatkan di Balqa ini. 250.000 pasukan sudah disiapkan oleh Heraklius dalam rangka untuk menghabisi kekuatan kaum muslimin. Dan saat itu informasi intelijen sudah diketahui oleh Nabi Muhammad SAW bahwa pasukan Heraklius Romawi sudah bergerak mempersiapkan diri di kota Balqa. Maka saat itu Nabi SAW memobilisasi para sahabatnya, terkumpul 30.000 pasukan. Allahu Akbar. Jadi 1 banding berapa? Soal matematika. Gak bisa jawab, gak boleh pulang. 30.000 pasukan kaum muslimin melawan 250.000 pasukan kafirin salibis Romawi. 1 banding berapa? Cepat. Nggak bisa jawab, nggak boleh pulang nih. Soal matematika. 1 banding. Halo. Ini tawadhu semuanya nih ya. Berapa mas? 1 banding 8, sekian lah ya. Betul nggak? 30.000, 250.000. Ya, sekitar berarti 1 banding 80. Ya, sekitar 80. Jadi 1 orang pasukan kaum muslimin harus face to face melawan 80 orang. Kalau ini udah biasa ya, melawan preman 100 orang biasa di sini ya. Oh, ini persiapan kaum muslimin luar biasa saat itu. Perjalanan jauh, menembus perjalanan jauh sekitar 400 km berjalan kaki. Maka disitulah sampai Allah abadikan menjadi Jaisul Usrah, pasukan Nabi yang penuh dengan keprihatinan yang terjadi di tahun ke-9 itu. Berjalan Nabi SAW saat itu menerapkan strategi perang untuk menghampiri musuh. Jangan sampai bertahan di Madinah. Karena apa? Hitung-hitungan militer. Nah ini Masya Allah. Ya kalau kita ngaji sejarah Sirah Nabawiyah, Nabi SAW menunjukkan kepiawaiannya dalam berhitung soal militer. Kalau menggunakan strategi bertahan defensif, ini kota Madinah akan hancur karena pasukan musuh terlalu besar. Ya, terlalu besar. 80 kali lipatnya tadi ya, 8 kali lipat, 8 kali lipatnya 30, ya 8 kali lipatnya lebih. Maka apa ini kode atau apa? Maka Nabi Muhammad SAW menggunakan strategi untuk menyambut musuh. Maka ditentukanlah 1 titik untuk mencegat perjalanan musuh itu, yaitu di Tabuk, 400 km ke arah utara dari kota Madinah. Ya, nanti insya Allah kalau sudah nggak ada corona kita jalan-jalan ya ke Tabuk, bismillah. Ya, napaktilah sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Itu 400 km, berarti kurang lebih BSD mana itu? Kalau ke arah timur ke mana? BSD Cirebon lebih ya, Cirebon, Tegal, Brebes, nah lebih ya 400.
Gimana Jogja? Oh Jogja kelebihan 500 lebih kalau Jogja. Ya sekitar itu bisa dibayangkan jalan kaki. Saat itu dikisahkan oleh para penulis sejarah 1 ekor onta digunakan bergantian untuk 8 orang. 1 ekor onta digunakan untuk bergantian 8 orang. Allahu Akbar. Namun luar biasa Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan kemenangan luar biasa. Persis seperti apa yang disabdakan Nabi SAW. Inni nusirtu birru'bi masirata syahri. Aku dimenangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan ditebarkannya rasa ketakutan itu di tengah-tengah musuh itu. Selama perjalanan 1 bulan. Artinya sebelum ketemu 1 bulan itu musuh udah gentar. Udah ketakutan dulu. Udah ciut dulu mentalnya. Dan betul. Begitu Nabi Muhammad sudah membuat muaskar, camp militer di Tabuk. Mempersiapkan di semuanya. Pasukan dari Bakau tadi akhirnya apa? Ketika berjalan sudah mendengar kaum muslim sudah ada di Tabuk, akhirnya apa? Mundur. Kalah sebelum berperang. Heraklius marah besar ini. Apa-apaan ini? Ya kan? Negara superpower bro, gitu kan? Masa menghadapi komunitas kaum muslimin yang baru berusia saat itu 9 tahun, ya kan? Perang Tabuk terjadi di tahun 9 Hijriah. Berarti maknanya kekuatan kaum muslimin baru berumur 9 tahun. Sementara kekuatan kaum pasukan kafirin Salibis Romawi sudah establis sekian abad. Kemenangan demi kemenangan medah. Ini ketemu anak 9 tahun ciut, malu dan memilukan sekali. Ya. Nah, ala kulli hal jawab rahmat Allah, inilah hamilul Quran. Pengemban Al-Quran itu senantiasa menjadi pahlawan-pahlawan di setiap zamannya. Ya. Dan luar biasa inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kehidupan para sahabat Nabi semuanya berpikir dan bergerak bagaimana Al-Quran ini bisa dirasakan keindahannya, kenikmatannya untuk seluruh manusia. Kecepatan kita tambah 200 km per jam. Wow, kecepatan tinggi ini ya, hati-hati. Maka untuk mengemban Al-Quran kita harus tahu dulu fungsi Al-Quran itu untuk apa, itu kita harus tahu dulu. Jangan sampai nggak tahu. Anda mau menyampaikan Al-Quran itu sebenarnya untuk apa sih mas fungsinya? Nah, disebutkan dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 180 yang saya yakin sudah hafal semuanya. Ya kan? Apa bunyinya? Yaitu posisi ayat halaman sebelah kiri ayat kedua dari bawah. Asik ya enggak? Ikutin Ustaz Adi lihat sedikit ya, biar keren. Ya. Apa bunyinya? Ini hafid-hafid biasanya tawadhu semuanya. Apa bunyinya? Halo. Nggak bisa jawab, nggak boleh pulang nih. Sudah diberitahu lokasinya loh. Apa bunyinya? Surat Al-Baqarah ayat 185. Ya betul sekali. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Baik. Intinya berarti fungsi Al-Quran itu ada 3 penting. Ada 3. Ya. Ingat baik-baik. Siapa tahu besok ujian keluar dan pasti keluar. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Fungsi Al-Quran itu ada 3, jamaah dirahmati Allah. Ya rekan-rekan muda saudara. Yang pertama adalah sebagai mahar dalam kawin, betul? Halo. Wah. Fungsi Al-Quran yang pertama sebagai mahar untuk mas kawin. Berarti menunjukkan udah nggak fokus lagi nih ya. Fungsi pertama itu bukan untuk pajangan, bukan untuk hanya sekedar mahar. Mas kawin, tidak. Namun yang pertama adalah petunjuk bagi manusia. Allah Azza wa Jalla menyebutkan hudal linnas. Tidak memberikan pengkhususan hudal lil mu'minin, tidak. Hudal linnas, seluruh manusia. Maknanya orang beriman dan orang kafir semuanya harus tunduk dan mengikuti petunjuk Al-Quran. Yang kedua, penjelasan-penjelasan dan bukti-bukti kebenaran itu dari petunjuk itu. Allah hadirkan tuh bukti-bukti nyata, diantaranya adalah kisah-kisah umat-umat terdahulu. Dan ini nggak ada yang mengetahuinya kecuali wahyu-wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Dan Al-Quran hadirkan itu. Ini bukti-buktinya jelas. Kemudian yang ke-10, ketiga, menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Hak batil jelas. Baik benar, antara baik dan buruk, benar dan yang salah. Ini Al-Quran sudah memberikan pembeda. Jadi nggak ada yang semuanya sama. Hanya Al-Quran satu-satunya kitab suci yang menjadi pembeda, menjadi penentu. Ini hak,
dan ini batil. Ini yang baik dan ini yang buruk. Itu Al-Quran standarisasi. Bukan manusia yang menentukan. Masalah baju saja, kalau urusan baju ini diserahkan kepada manusia, ambiar nanti ya. Yang satu you can see my kelek, baik. Yang satu sekarang bukan you can see my kelek, you can see my pundak, ya kan? Yang laki-laki, wah bajunya yang baik itu apa mas? Yang full press body, semuanya serba ketat, biar kelihatan otot-ototnya, bicep-tricepnya, ya, six pack-nya, ya. Nah ini, jamaah dirahmati Allah. Jadi rusak semua. Maka diserahkan kepada siapa urusan baik, penentu baik dan buruk itu harus standarisasinya jelas, yaitu Al-Quran. Ini jamaah dirahmati Allah, rekan-rekan muda. Tiga fungsi utama Al-Quran. Berikutnya, tujuan diturunkannya Al-Quran itu untuk apa? Ya, belum pindah ya. Nah, udah pindah. Baik, tujuan diturunkannya Al-Quran kita harus tahu. Al-Quran itu diturunkan untuk apa? Untuk mahar, laki-laki mahar. Udah kelihatannya nggak fokus nih ya. Capek qiyamul lail ini ya. Baik, maklum ya. Jadi tujuan diturunkannya Al-Quran itu seperti yang tertera di antaranya dalam surat An-Nisa ayat yang ke-105. Posisi ayat halaman sebelah kanan pojok paling bawah. Ya kan, karena dipersiapkan betul nih ya. Ini jangan dirahmati Allah. Kesimpulannya ya karena dipercepat saja. Apa? Kesimpulannya dalam surat An-Nisa ayat 105 itu. Kesimpulannya agar manusia tunduk dan patuh terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dikira turun larangan Allah tentang riba itu misalnya hanya untuk orang beriman saja, orang kafir diperbolehkan riba. Apakah seperti itu? Tidak. Ketika turun firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah, tinggalkanlah sisa-sisa riba itu jikalau kalian beriman. Apakah kemudian difahami oleh Nabi SAW? Oh ini ayat untuk orang-orang beriman, wahai orang-orang beriman jangan kalian riba. Sementara kalian orang-orang kafir sesukamu lah, mau riba silakan. Apakah seperti itu? Tidak. Saat ayat ini turun jamaah dirahmati Allah sudah ditegaskan. Aturan ini berlaku bagi orang beriman dan juga orang-orang kafir yang ada di kota Madinah dan wilayah-wilayah yang sudah dikuasai oleh kaum muslim. Tidak berlagi. Itu. Apakah kemudian kita juga berpikir terkait dengan pengharaman khamar itu hanya haram untuk orang-orang muslim saja, orang-orang mukmin saja, sementara orang kafir persilakan sesuka hati mereka? Tidak. Ketika turun firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, lanjutkan, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, sungguh hanyalah khamr itu, perjudian itu, sesembahan-sesembahan selain daripada Allah, patung-patung itu, ya, mengundi nasib itu, rijsun, najis, perbuatan syaitan. Hendaklah kalian jauhi agar kalian termasuk orang yang beruntung. Apakah ketika ayat ini turun kita memahami apakah ini hanya berlaku untuk orang beriman saja? Tidak, ini diterapkan juga kepada orang-orang kafir. Oke, jadi ini tujuannya. Dan semuanya dalam Al-Quran kalian baik, nggak ada yang buruk. Semuanya untuk kemaslahatan kebaikan manusia. Jamaah dirahmati Allah. Ini PR besar kita generasi hari ini. Ditunggu peranannya. Jadi jangan main-main. Berikutnya, hadirnya Al-Quranul Karim, hakikatnya kita sadarkan kepada manusia. Kita sadarkan kepada manusia bahwa hadirnya Al-Quranul Karim itu menjadi hajat hidup paling esensial, paling mendasar. Sering sekali kita hanya dicekoki, didoktrinasi sejak TK sampai S3. Kalau disuruh menyebutkan tentang teori kebutuhan itu ada berapa? Primer, sekunder, tersier. Oke, sebutkan kebutuhan primer itu apa saja? Pasti langsung apa? Sandang, pangan, papan. Apalagi? Sandang, pangan, papan. Apalagi?
Sandang pangan papan, sandang pangan papan. Nah, itu aja. Ya toh, kita udah dicekoi dengan materialisme itu dari TK sampai SMA sampai S3. Sandang pangan sama. Lupa tentang hal yang paling mendesak, paling mendasar, paling esensial yang dibutuhkan oleh manusia itu apa? Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dilupakan ini. Maka berbeda ketika manusia itu sudah tersadarkan bahwa yang menjadi hajat hidup paling esensial itu adalah petunjuk Al-Quran. Maka manusia pun akan betul-betul nikmat sekali dengan Al-Quran. Berbeda dengan hari ini. Baru ngaji 5 menit sudah ongap-angop, molat-molet ya toh. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Ini pengajian dari tadi kok nggak bubar-bubar toh mas gitu ya. Susatnya sampai berbusa-busa. Yang audiensnya ada khusyuk sampai ngantuk ya. Itu buktinya menunjukkan tidak merasa enjoy, menikmati dengan Al-Quranul Karim. Bahkan sampai ada sebuah ucapan, susah tidur mas, iya baca Al-Quran dijamin 1 menit betul. Berbeda dengan generasi pertama. Masya Allah, mereka menikmati betul setiap ayat demi ayat, lembar demi lembar. Tiba-tiba, sudah 10 juz ya aku baca. Sampai seperti itu mereka. Karena apa? Menikmati. Dan karena apa? Merasa butuh. Orang kalau sudah merasa butuh itu, Masya Allah, kalau sudah dia dapatkan pasti akan senang, gembira. Maka inilah yang sejatinya yang harus kita sampaikan kepada manusia. Hajat hidup kita ini bukan dibatasi sandang pangan papan, namun yang paling esensial primer kita adalah, kebutuhan primer kita adalah Al-Quran. Allah sudah jelaskan dalam surat Yunus ayat berapa? Siapa yang tahu dalilnya? Bahwa hajat hidup manusia itu Al-Quran. Siapa yang tahu dalilnya? Surat apa? Yunus ayat berapa? Iya betul, 5758 ya. Oh karena ada tulisannya masanya ya. Ini dihafal betul-betul ya, disampaikan. Nggak hafal nggak boleh pulang ini. Hati-hati ya. Ngaji apa yang ditanya nanti kalau pulang, kamu tadi ngaji nak? Iya. Kamu ngaji bro? Iya. Apa isinya? Garing. Ustadznya nggak lucu. Aduh, nah, ini bahaya. Ya. Harusnya ini begitu ditanya keluar dari pengajian apa tadi yang kamu? Wah ini hajat hidup kita itu bukan makan minum bro, tapi Al-Quran. Wah gitu. Dalilnya apa bro? Yunus 5758. Posisi ayat di halaman sebelah kanan tengah-tengah. Wah. Asik, ini baru ngaji. Oke, berikutnya ya, kecepatan kita tambah, sudah dilirak-lirik sama panitia saja jam 11. Oke. Berikutnya, cara lalu bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menjadi milenial pengemban Al-Quran. Tadi dari awal siapkan untuk jadi milenial pengemban Al-Quran. Nah, persiapannya seperti apa? Ini mau kita bocorkan. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Pengen sukses menjadi milenial pengemban Al-Quran, nah, adalah persiapan pertama dan utama adalah seperti pernyataan dari sahabat yang mulia Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu. Siapa sahabatnya? Clark Kent? Bukan Clark Kent. Jauh banget kalau Clark Kent. Jundub bin Abdillah, bukan Lee Min Ho, bukan apa lagi? Arya Loka, bukan ya. Apalagi jadi Jundub bin Abdillah, diingat baik-baik, sahabat Nabi ini yang harus jadikan figur kita ya, teladan kita, bukan apa lagi ya. Siapa namanya sahabatnya? Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu. Keberhasilan beliau ini disampaikan kepada generasi tabi'in semasanya. Kenapa kok generasi sahabat itu luar biasa, best of the best ya, best generation. Beliau membuka rahasianya bahwa kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fityanun hazawirah. Dahulu kami ketika bersama Rasulullah SAW itu masih usia muda seperti kalian. Wah gitu. Jundub bin Abdillah menyatakan seperti itu. Apa yang beliau lakukan? Keberhasilan apa rahasia di balik keberhasilan beliau ya dan para sahabat? Fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an. Kami belajar iman terlebih dahulu sebelum belajar iman. Kami belajar iman terlebih dahulu sebelum belajar
Al-Quran. Dan ketika kami belajar Al-Quran, wa indama ta'allamna Al-Quran fasdadna bihi imanan, dan ketika kami belajar Al-Quran maka semakin bertambah keimanan kami. Nah itu jamaah dirahmati Allah. Seperti yang kita sampaikan tadi, para sahabat itu Masya Allah biasa mengkhatamkan Al-Quran 3 hari. Mirip ya dengan kita ya, mirip, beda tipis ya enggak. Para sahabat biasa tuh khatam Al-Quran 3 hari biasa. Apalagi di bulan Ramadan berlomba-lomba 1 hari khatam. Ya, mirip-mirip dengan kita ya di sini ya, Masya Allah. Ya, beda tipis. Ya, Masya Allah. Nah, ini jamaah dirahmati Allah. Mereka menikmati bro. Panjangnya Qiyamul Lail itu 1 juz, 2 juz, 3 juz mereka menikmati. Ya. Namun apa yang terjadi di luar sana di hari kita, begitu imamnya Allahu Akbar, Alif Lam Mim Shad, imam makmum di belakang, aduh salah imam ini, alamat panjang ini. Astagfirullah. Ini di tempat lain ya, kalau di sini enggak ya, enggak jauh beda. Wah repot. Harusnya senang, wah ini imam pasti bacanya panjang nih, dinikmati betul nih. Apalagi melewati ayat-ayat jihad, wah semangat. Melewati ayat-ayat surga, wah termotivasi. Melewati ayat-ayat neraka, wah sampai membuat menangis dan seterusnya. Ya, kalau di hari gini lewat semuanya itu, alias apa ngantuk semuanya. Betul-betul lewat betul itu ya. Nah ini jamaah dirahmati Allah. Ya, kondisi kita. Jadi harus kita persiapkan, kita beriman. Dan tanda keimanan itu adalah tasdiq, membenarkan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita ngomong pengembangan Al-Quran itu sudah otomatis include di dalamnya wahyu berupa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan ingkar sunnah ya. Jadi kalau misalnya beriman kepada Al-Quran ya udah otomatis beriman kepada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Kita tasdik, membenarkan apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Rasulullah Muhammad SAW. Itu iman. Dan begitu kita baca ayat demi ayat, hadis demi hadis, wah ternyata memang betul. Dan betapa kita lihat hari ini penemuan-penemuan ilmiah yang membuktikan kebenaran terkait dengan kemujizatan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW sudah terungkap. Orang baru tahu ya, hari ini di akhir abad 19 ya, para astronot antariksawan itu mereka baru mengetahui bahwa bulan itu pernah terbelah menjadi 2 bagian. Pernah terbelah menjadi 2 bagian. Sementara kaum muslim sudah mengetahui sejak 7 abad yang silam, ya, melalui Al-Quran. Sudah abad apa? Ya, 14 abad yang sama, 17. 14 abad yang sama, bahkan lebih 15 abad yang silam. Sudah mengetahui itu. Mereka orang-orang kafir baru tahu. Ya, di akhir-akhir abad 19 ini. Nah, ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketertinggalan mereka. Sementara kaum muslimin sudah mengetahuinya. Baik. Nah, ini jamaah harus mempersiapkan tasdik, membenarkan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara perkara penting juga dalam rangka untuk menjadi pengemban Al-Quran itu apa? Membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Orang kalau nggak enjoy dengan Al-Quran itu pertanda hatinya lagi sakit. Berarti sakit jiwa. Ini jemaah dirahmati Allah. Penyakit jiwa ini lebih berbahaya dibandingkan penyakit fisik. Penyakit jiwa itu apa? Syirik, kufur, riya, nifak, khianat, istijal, tergesa-gesa. Ini penyakit-penyakit hati semuanya. Terburu-buru, suka berkhianat, tidak amanah. Ini penyakit-penyakit hati, bahaya. Maksiat ini. Ujungnya apa? Maksiat. Melakukan tindakan maksiat. Maka kita harus membersihkan hati kita. Dengan apa? Taubat dan hijrah. Taubat dan hijrah. Senantiasa kita diajarkan oleh Nabi untuk beristighfar, bertaubat. Nabi saja beristighfar dan bertaubat sehari 100 kali. Nah, kita harusnya lebih daripada itu. Ketika hati kita bersih,
insya Allah kita akan bisa menikmati Al-Quran. Ya. Sebagaimana perkataan Utsman bin Affan, "Lau tahurat qulubukum lama syabi'tum min kalamillah." Jikalau hati kalian itu bersih, pasti kalian tidak akan pernah merasa cukup dengan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Enak banget. Ya. Berikutnya, salah satu cara mempersiapkan diri menjadi pengemban Al-Quran adalah menyelami Al-Quranul Karim. Ayat demi ayat itu dihayati, ditadabburi, diperhatikan. Nah, ini penting. Rekan-rekan muda masih suka baca novel enggak? Ya. Seringnya kalau enggak suka sukanya baca cerita di WhatsApp ya. Atau cerita itu kan ngikutin ya enggak? Kadang orang kok hanyut larut dalam sebuah cerita tuh kadang dibuat tersenyum sendiri, betul enggak? Tertawa sendiri. Terkadang juga menangis. Waduh, kenapa? Larut dalam bacaan, enak, enjoy banget. Bahkan ketika disamper orang tua, enak kok belum makan. Tenang Bu, sebentar Bu, ini masih asik nih ceritanya, ya kan? Wah. Sampai lupa makan, asik kan gitu. Karena ceritanya betul-betul wow, betul-betul menghanyutkan alam pikiran kita. Maka begitulah Al-Quran. Harusnya kita ketika membaca Al-Quran itu betul-betul diselami. Apa sih maksud daripada Alif Lam Mim? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini diselami betul. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة القارعة ما القارعة. Ini harus betul-betul ditadabburi. Nah, salah satu kuncinya adalah ini cara belajarnya sebagaimana cara belajarnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kunna la natajawazu an asyi'ayatin hatta na'lama bihinna wa na'mala bihinna wa nu'allimuhunna wa na'lama al-halal wal haram minhunna fa utina al-ilma wal amala. Sudah tahu artinya? Perkataan Abdullah bin Mas'ud, alhamdulillah tahu ya. Karena sudah ada terjemahannya masanya ya. Alhamdulillah senang saya hadir di majelis ilmu seperti ini ya. Hafidh-hafidh, nggak ada yang bawa Quran kan? Hafidh-hafidh, pinter bahasa Arab, wis, masya Allah, top markotop pokoknya ya. Baik, barakallahu fikum. Sukses terus ya, karib sahabat karib ya. Ini betul-betul hamilul Quran insya Allah. Nah ini sedikit demi sedikit, 10 ayat, tapi betul-betul dipahami. Ya. Jadi jangan hanya ngejar, aku sudah khatam, ya bagus mengejar khatam, namun harus dijadwalkan khusus untuk tadabbur Al-Quran. Harus dijadwalkan, baca dijadwalkan, menghatamkan dijadwalkan, menghafalkan Al-Quran juga dijadwalkan. Seperti yang saya katakan tadi. Jadi disibukkan dengan Al-Quran. Itu. Insya Allah kalau Anda disibukkan dengan Al-Quran, insya Allah nggak akan disibukkan dengan gadget, otomatis itu. Kalau Anda disibukkan dengan gadget, itu udah pasti Anda akan dijauhkan dari Al-Quran. Anda disibukkan dengan TikTok, berarti Anda akan dijauhkan dengan Al-Quran. Karena memang dua hal ini nggak bisa digabungkan. Kalau disibukkan dengan Al-Quran, berarti kita nggak akan disibukkan dengan TikTok, disibukkan dengan media sosial. Nah, ya, semuanya terarah dengan Al-Quran dan lalu kemudian implementasinya dalam kehidupan sehari. Itu tuh. Ya, lanjutkan. Lalu apa visi seorang hamil Al-Quran, pengemban Al-Quran itu apa? Ini kita harus tahu. Milenial pengemban Al-Quran harus tahu visi jelasnya itu apa, sampai terwujudnya itu seperti apa. Visi wujudnya adalah seperti yang tertera dalam surat As-Saff ayat yang ke-9. Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun." Nah, ini jemaah dirahmati Allah. Hal yang harus kita pahami, visi besar kita sebagai seorang muslim muslimah, mukmin mukminah itu. Ya, kita percepat, sudah dilirik-lirik sama panitia. Saat jam 11 lebih saat. Oke, lanjut. Misi pengemban Al-Quran. Nah, harus jelas misinya apa. Visinya kita sudah tahu. Sekarang misinya apa? Yaitu setidaknya tertera dalam surat Al-Jum'ah ayat yang kedua. Kelihatan nggak? Kelihatan ya.
Oke. Apa itu? Teringkas apa yang menjadi misi Rasulullah SAW itu dirangkum. Ya. Yaitu memperdengarkan Al-Quran, yaitu alaihim ayati, membacakan Al-Quran, memperdengarkan Al-Quran, itu kesibukan kita. Jangan memperdengarkan kepada orang lain selain daripada Al-Quran. Memperdengarkan dangdutan, pop, rock, atau apa lagi, musik underground, apaan tuh? Ya, kita harus memperdengarkan yang bermanfaat, dan yang paling bermanfaat adalah Al-Quran. Yang kedua, mensucikan hati, membersihkan hati manusia. Ya, dari kerak-kerak itu tadi, syahwat, memperturutkan syahwat, melampiaskan hawa nafsu. Ini dibersihkan supaya kita tidak atau menjadi budaknya hawa nafsu. Hawa nafsu lah yang harus kita kendalikan, yang mengendalikan kita dengan tuntunan apa? Panduan dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, mengajarkan ilmu. Ini karena perubahan dan suatu masyarakat dan suatu peradaban itu variabel terpentingnya adalah ilmu. Itulah yang merubah kondisi kaum muslimin. Kaum muslimin berhasil merubah kondisi masyarakat secara luas, secara internasional dengan ilmu. Di saat manusia berada dalam kejahilian, bodoh karena nggak tahu Allah, karena nggak tahu status mereka. Sepinter apapun profesor, doktor, tapi kalau dia nggak tahu diri, itu namanya bodoh. Betul atau tidak? Bentuk ketidaktahudian mereka apa? Mereka menganggap diri mereka itu setara dengan Tuhan. Ini kan kurang ajar atau kurang asem kira-kira? Halo? Kurang ajar dan kurang asem juga ya. Ini kan nggak tahu diri namanya, profesor, doktor, tapi kok mensejajarkan atau tidak memahami Allah, eksistensi keberadaan Allah sebagai Rabb, sebagai ilah. Ini berarti bodoh, jahiliyah. Munculnya komunisme, materialisme, ateisme kan itu asal dasar apa? Kebodohan. Nggak tahu diri mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka nggak tahu diri mereka sebagai makhluk. Orang kalau tahu diri sebagai makhluk harus ngikutin Khalik Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang membuat mereka menentang? Ya karena bodoh mereka. Ya. Kemudian jalannya para pengemban Al-Quran itu apa saja? Nah, kecepatan kita tambah. Jalannya pengemban Al-Quran itu yang pertama adalah apa? Dakwah. Nah, ini. Orang hamilul Quran senantiasa fokusnya pekerjaannya itu tugas pokoknya adalah dakwah. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khair. Dalam ayat yang lainnya yang masih di dalam surat Al-Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil wa tu'minuna billah. Ya. Nah ini jawab dari Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa muslim wa qala innani minal wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan adakah di sana perkataan yang lebih baik melebihi perkataan orang yang mengajak menyuruh kepada Allah? Enggak ada. Dakwah itu perkataan yang paling baik yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendakwahkan Islam, mengajak manusia untuk berislam. Nah, ini jawaban dari Allah. Kemudian jalan para pengemban dakwah senantiasa hidup dalam tarbiyah, pembinaan terus. Tarbiyah, pembinaan ini mulai sejak Islam sampai akhir hayat nanti kita harus dibina. Kita harus membina diri kita, membina orang lain dan dibina. Maka ada nanti saat ini yang belum nikah mabit malam bina ikhwan tercinta. Besok sudah nikah mabit malam bina istri tercinta. Wah gitu. Ya. Ini jawaban dari Allah. Jadi harus dibina, pembinaan terus menerus. Karena kita kalau nggak dibina, ya akan rusak juga. Jangan pernah merasa kalau sudah ngaji nggak butuh pembinaan, salah besar. Harus dibina terus. Maka kita harus datang sering-sering kepada kiai, ke ustadz, ya, tuan guru, ulama, dan rangka apa? Untuk pembinaan, membiasakan diri dengan adab-adab syar'i. Kemudian yang ke-10, ketiga, alhamdulillah nyambung ya. Ilmu harus disebutkan dengan ilmu, dan ilmu yang dimaksud adalah maqalallahu wa qala rasul, disebutkan dengan ilmu artinya firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kita pengen pengemban Al-Quran, ya, pengen membawa perubahan, namun nggak tahu halal haram. Yang halal ditinggalkan, yang haram dimakan, kan bahaya itu, kontradiktif tuh, ironis, nggak boleh gitu. Dan itu semuanya panduannya Pak dengan ilmu. Kita ngajak ayo tegakkan Islam, ayo tegakkan Islam. Giliran masalah haram nggak tahu, giliran masalah halal nggak tahu. Giliran mohon maaf sudah ngaji sekian tahun
tata cara mandi jinabah nggak tahu, tata cara bagaimana bertemu dengan istri di malam pertama nggak tahu, kan repot ya nggak? Doanya aja nggak tahu kan, aduh bahaya sekali. Adab-adab syariat. Jadi tuntunan fikih itu harusnya khatam, tuntas dari bab toharoh sampai bab al-aitqu, yaitu pembebasan budak. Udah selesai semuanya, alhamdulillah. Ya enggak? Ini di sini udah khatam semua ya fikih ya, alhamdulillah. Nah, ini tinggal dipoles sedikit aja udah jadi luar biasa nih, ya kan? Perubah dunia ini. Ya, jangan terima Tuhan. Di ngaji itu penting, ilmu ini menjadi sandan penting. Dan ilmu itu satu-satunya jalan yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Dan dengan ilmu pula akan didekatkan dengan surganya Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa dia menapaki jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, keempat ya, amar ma'ruf. Nah ini karakter yang melekat, jalan yang harus ditempuh oleh setiap pengemban Al-Quran, ada senantiasa amar ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf, yang baik, nggak pernah menyuruh kepada yang sesat, nggak pernah atau nggak pernah sudi, nggak mau, nggak rela untuk menyuruh manusia kepada yang buruk-buruk, nggak mau, pasti yang baik-baik, ngasih makan yang baik, ya ngasih minuman yang baik, ngasih konten-konten materi di media sosial yang baik, jangan yang sifatnya lahun, sia-sia ya, dan maksiat. Nah itu senantiasa. Maka berikutnya yang ke-12, kelima, alhamdulillah, nahi mungkar. Ini udah satu paket. Orang-orang mukmin itu nggak pernah bercampur dalam hatinya itu kecintaan terhadap kemungkaran. Ya, mungkin dia melakukan perbuatan mungkar mungkin, namun hatinya itu tidak akan pernah cinta dengan kemungkaran. Maka dia berupaya untuk nahyu mungkar, menolak kemungkaran itu. Ya, kemungkaran itu dikatakan mungkar karena apa? Menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk yang menyelisih syariat Allah itu namanya mungkar, itu namanya maksiat. 15. Nah, yaitu jihad fi sabilillah. Nah, ini jalannya orang beriman itu jihad fi sabilillah. Orang pengemban Al-Qur'an jihad. Mereka berada di saf terdepan dan merangkak untuk membela agama Allah, membela syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah bukti kejujuran keimanan mereka. Maka Allah torehkan bukti kejujuran iman seseorang itu ketika mereka berani berjihad di jalan Allah dengan harta benda mereka dan jiwa mereka, darah mereka. Yaitu dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-15, posisi ayat halaman sebelah kanan tengah-tengah. Innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Udah tahu artinya? Alhamdulillah. Ya, hafid-hafid itu biasanya tahu artinya. Karena waktu sudah selesai, alhamdulillah, inilah yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini, dan mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada kesempatan kali ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita limpahan taufik dan hidayah. Kebenaran semuanya datang dari Allah dan Rasul-Nya, dan jangan ragu-ragu untuk kemudian kita berpegang teguh dengannya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ikan sepat ikan gabus, makin cepat makin bagus ya. Baik, ada pertanyaan, kami kembalikan ke pembaca. Barakallahu fiikum.